يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu jamaah Majelis Taklim Ummahat Ibrahim bin Muhammad, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kita dalam hal ini hari Senin keempat. Kita mengkaji Al-Asmaul Husna. Yang lalu kita sedang membahas Al-Fattah, nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah secara bahasa ibu sudah mengetahui. Yang pertama menyingkirkan atau menutup, yang kedua menekan atau membuka kesulitan. Untuk makna yang pertama menyingkirkan atau membuka tutup, ini terkait dengan hal-hal yang bisa diindra. Membuka itu dalam Al-Quran, walamma fatahu mata'ahu wajadu bida'atahum ruddat ilaihim, dan ketika mereka membuka barang-barangnya, berarti ini maknanya membuka secara indera. Kemudian makna yang kedua menyingkirkan atau membuka kesulitan perkara yang tidak diindra. Misalnya sesuatu yang bisa dilakukan dengan ilmu, sesuatu yang bisa dilakukan dengan pengetahuan. Kegelisahan harus dihilangkan dengan perkara yang menghilangkannya. Kemiskinan dengan diberikan harta. Ini menyingkirkan sesuatu atau buka suatu kesulitan terkait dengan hal-hal yang indra. Jadi itu secara bahasa ada dua makna membuka atau menyingkirkan. Membuka atau menyingkirkan, membuka tutup atau menyingkirkan, membuka kesulitan atau menyingkirkan. Kita sudah membahas Al-Fattah sebagai nama Allah siapa. Ketika secara bahasa sudah jelas, maka untuk memahami Al-Fattah sebagai nama Allah lebih mudah. Kenapa? Karena secara bahasa kita telah mengetahuinya. Allah Al-Fattah maksudnya apa? Zat yang memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Zat yang memutuskan perkara di antara hambanya. Misalnya doanya seorang nabi untuk kaumnya yang susah, maka nabi tersebut berdoa, Rabbana ftah bainana, Rabbana ftah bainana, ya Allah bukakanlah antara kami. Apa yang dimaksud dengan bukakanlah di antara kami? Putuskanlah perkara di antara kami. Putuskanlah perkara di antara kami. Ketika kita melihat secara bahasa kan ada menyingkirkan, ada membuka tutup. Dalam hal ini membuka tutup yang sifatnya tidak diindra, penghalang-penghalang kebenaran. Itu yang dimaksud.
Al-Fattah juga memiliki makna zat yang membuka pintu-pintu rizki dan pintu-pintu rahmat untuk hamba-hambanya. Kemudian Al-Fattah juga zat yang membuka perkara-perkara dan sebab-sebab yang tidak tersingkap menjadi tersingkap. Ini perkara enggak tersingkap, kemudian kita berdoa innaka antal fattah menjadi tersingkap. Ini suatu problem. Tidak ditemukan bagaimana sebab-sebab untuk mencapai solusi. Dan Allah ketika disebut innaka antal fattah, Allah untuk orang tersebut sebab-sebab yang bisa mendatangkan solusi. Dialah Allah Al-Fattah yang buka hati dan penglihatan agar manusia mengetahui perkara yang hak dan yang batil. Ingin disikirkan oleh Allah perkara yang tidak jelas, perkara yang syubhat, perkara yang abu-abu, kita minta disingkirkan oleh Allah hal tersebut sehingga menjadi jelas. Kita nama Allah innaka antal fattah, innaka antal fattah. Kita lihat halaman 13, ada perenungan. Setelah kita mengikuti penjelasan nama Allah Al-Fattah, maka ada beberapa renungan yang kita dapatkan. Di antaranya, satu, ringkasan karena nama Allah Al-Fattah adalah A, yang memutuskan di antara hamba-hambanya secara baik dan adil dengan hukum-hukum syar'iyah, qadariyah dan jazai. Masih ingat ya? Jadi Allah lah yang memutuskan perkara-perkara di antara para hambanya secara baik dan adil dengan hukum-hukum syariah. Ibu sudah mengetahui hukum-hukum syariah, bagaimana ketetapan syariat Allah putuskan untuk para hambanya. Allah putuskan untuk para hambanya bagaimana orang yang sakit agar tetap sholat, bagaimana petunjuk untuk orang sehat. Jadi keputusan syariat. Qadariyah sifatnya adalah sebab akibat, yang terkait dengan sebab akibat. Jazaiyah balasan. Kalau orang berbuat ketaatan, Allah putuskan balasannya surga sekian kali lipat. Kalau orang berbuat ketaatan berupa apa, maka balasannya sekian dan sekian. Jadi Allah memutuskan di antara para hambanya secara baik dan adil dengan hukum-hukumnya ini. Dengan hukum-hukumnya ini yang disampaikan melalui lisan para rasulnya. Kemudian B, dialah yang membuka untuk hamba-hambanya pintu-pintu rahmat, rizki dan perkara-perkara tersembunyi bagi mereka. Sesuatu yang bagi kita samar, sesuatu yang bagi kita masih belum jelas, kita panggil nama Allah Al-Fattah, biar Allah membukakan, biar Allah menyingkapkan, biar Allah menyingkirkan sesuatu kesamaran, sesuatu yang tidak jelas tersebut. Panggil nama Allah Al-Fattah. Kemudian yang C, Al-Fattah juga bermakna zat yang menolong hambanya yang mukmin dan hamba-hamba yang dizalimi. Orang-orang mukmin memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut Al-Fattah. Ya Allah, innaka antal fattah, Engkau zat yang memutuskan di antara kami. Di antara doa Nabi, waftah
bainahum bil haq, putuskan di antara kami dan di antara mereka dengan hak. Artinya Allah memberikan pertolongan untuk orang mukmin di dalam menghadapi orang-orang kafir, termasuk orang yang dizolimi. Ketika memanggil nama Allah Al-Fattah, innaka antal Fattah, engkau zat yang membuka, baik membuka sesuatu yang diindra atau membuka sesuatu yang tidak diindra. Innaka antal Fattah, saya dizolimi, maka engkau pemutus segala perkara. Jadi ada pertolongan kepada Allah dengan memanggil namanya Al-Fattah. Ini yang pertama, ringkasan tentang makna dari nama Allah Al-Fattah. Sekarang yang kedua, masih halaman 13. Kita semakin termotivasi untuk senantiasa berdoa kepada Allah dengan tawasul melalui namanya Al-Fattah, karena di tanganlah kunci-kunci segala sesuatu. Kita sadar bahwasanya Allah sebagai Allah, pada dirinya kunci-kunci segala sesuatu. Kunci-kunci segala sesuatu. Ada Allah sebagai Al-Fattah. Ibu tadarru', tabarru', semakin tunduk merendahkan diri, semakin tunduk merendahkan diri. Sekarang gambaran di antara sesama manusia, ada seseorang posisinya sebagai pemutus segala perkara. Apa kata dia harus dipatuhi, kalau enggak maka singkir. Maka orang-orang dengan sikap kepatuhannya kepada orang tersebut. Ini baru sama manusia. Sementara Allah sebagai Al-Fattah, Allah sebagai Al-Fattah yang di tangannya segala kunci-kunci apapun, dialah yang membukanya. Maka dengan pemahaman ini, dengan kesadaran ini, kita menjadi orang yang semakin tadarru' kepadanya, semakin tunduk patuh merendahkan diri kepadanya. Kemudian yang ketiga, menjadikan rasa khauf atau takut, menjadikan rasa khauf atau takut kita semakin meningkat, mengingat keputusannya untuk seluruh hal pada hari kiamat, sehingga kita pun berhati-hati dari setiap ucapan dan tindak kezaliman. Ketika kita menyadari Allah Al-Fattah, maka yang muncul pada diri kita adalah rasa, kenapa menyadari Allah Al-Fattah terus yang muncul pada diri kita khauf? Karena Allah pada kiamat nanti pemutus segala sesuatunya. Ini hamba lemparkan ke neraka, ini hamba giring ke surga, ini hamba jangan ke neraka atau ke surga dulu, tempatkan dia di Ashabul A'raf. Itu yang memutuskan Allah. Jadi dia Al-Fattah, satu-satunya zat yang memutuskan nanti pada hari kiamat, satu-satunya zat yang menyingkap nanti pada hari kiamat. Maka dengan kesadaran ini kita pun semakin tumbuh rasa khaufnya kita kepada Allah, semakin tumbuh rasa takutnya kita kepada Allah. Yang keempat,
menjadikan kita semakin yakin akan pertolongan Allah untuk orang-orang mukmin atas orang-orang kafir, dan menyadari Allah Al-Fattah, dengan menyadari Allah Al-Fattah, zat yang menyingkirkan, membuka tutup, dan yang menyingkirkan, membuka kesulitan. Jadi apapun yang bisa dibuka, baik terkait dengan indera atau tidak, Allah Al-Fattah, maka kita semakin meningkat rasa yakinnya kita kepada Allah. Kalau misalnya terhadap perkara-perkara yang kita hadapi, kita ragu untuk tercapainya, kita ragu untuk keberhasilannya, maka perlu menguatkan lagi pemahaman kita tentang Al-Fattah. Yang berikutnya, yang kelima, menghindarkan kita dari sikap keputusasaan, karena di tangannya lah solusi segala permasalahan apapun. Dengan memahami Allah Al-Fattah, menjadikan kita tidak pernah ada rasa putus asa. Bagaimana ada rasa putus asa sementara kita sadar betul Allah Al-Fattah, di tangannya solusi segala permasalahan apapun. Kalau ada di antara kaum muslimin yang masih putus asa, yang suka-suka, kemudian tidak merasa yakin, putus asanya lemes, maka perlu memperbaiki nama Allah Al-Fattah. Sekarang yang keenam, tadabbur yang keenam, memotivasi kita untuk memanjatkan doa sebagaimana dipanjatkan Nabi Nuh dan Nabi Syu'aib. Ini doanya Nabi Nuh dan Nabi Syu'aib. Faftah baini wa bainahum fatha wanajjini wa man ma'iya minal mu'minin. Faftah baini, ya Allah, adakanlah suatu keputusan baini wa bainahum, antara aku dan mereka. Wanajjini wa man ma'iya minal mu'minin, dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersamaku. Jadi di sini doanya Nabi Nuh juga merupakan doanya Nabi Syu'aib. Faftah baini wa bainahum fatha, putuskanlah suatu keputusan antara aku dan mereka. Ibu misalnya memiliki suatu gawe, suatu hajat di suatu daerah, ibu di dalam menjalankannya ada gangguan-gangguan orang-orang yang zalim, sehingga ibu enggak lancar atau terganggu-ganggu, ibu bermunajat kepada Allah, panggil nama Allah Al-Fattah. Faftah baini wa bainahum, adakanlah keputusan antara aku dan mereka. Jadi memohon kepada Allah, putuskanlah antara aku dan mereka. Ini lebih halus daripada ibu ngejak mubah. Ibu misalnya capek, dizolimi, dituding-tuding, di fitnah-fitnah dan seterusnya, akhirnya ibu bilang, wis gini aja wis, ayo mubahalah. Nah, di sananya nggak mau ibu. Dan mubahalah itu sesuatu yang tampak di hadapan manusia. Kalau ibu dengan baca doa ini akan kepada Allah, yang terbaik ya Allah, putuskan antara aku dan mereka. Kalau
pada sisimu yang terbaik adalah engkau menunjuki mereka sehingga dapat hidayah, tunjukilah mereka sehingga dapat hidayah. Kalau pada sisimu yang terbaik adalah dibinasakan mereka, binasakanlah mereka. Jadi kita serahkan kepada Allah sebagai Al-Fattah. Kita serahkan kepada Allah sebagai Al-Fattah. Kemudian dalam surat Al-A'raf 89, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan keputusan yang adil. Sesungguhnya Engkau adalah khairul fatihin, sebaiknya zat pemberi keputusan. Jadi lebih halus ya, diserahkan kepada Allah. Kalau memang Allah di dalam pandangannya yang terbaik binasakan, ya binasakan. Kalau di dalam pandangannya yang terbaik Allah mau masih memberi hidayah, maka beri hidayah. Serahkan kepada Allah. Kadang-kadang kita mendapat sharing-sharing dari jamaah tentang perasaan perasaan mangkelnya yang dibikin ada PR terus. Jadi kepikiran, akhirnya gimana? Tak doakan kedzaliman ya. Loh kenapa? Sudah akut banget, gak karu-karuan. Nasihat gak mempan, diingatkan ngaruh, wis kayak budak ya. Budak sudah jadi muka tewok, kesalahan bertumpuk-tumpuk tapi kayak gak merasa. Doain kedzaliman ya, ya itu terungkap karena saking keselnya kaum muslimin mendapatkan PR terus. Maka katakan serahkan saja kepada Allah. Serahkan saja kepada Allah, maka mana yang terbaik Allah yang memutuskannya. Seandainya yang terbinasakan, Allah akan membinasakan. Seandainya yang terbaik beri petunjuk, Allah akan memberinya petunjuk. Baca doanya Nabi Syuaib, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, putuskanlah di antara kaum dan di antara kaum kami. Sesungguhnya Engkau adalah yang sebaik-baiknya pemberi keputusan. Baik Ibu, sekarang kita nama Allah yang lainnya. Nama Allah Al-Jamil. Allah punya nama Al-Jamil. Kira-kira ada nggak dalam Al-Quran Allah menyatakan dirinya Al-Jamil? Gak ada Ibu. Kita baca halaman 15. Penyebutan nama Allah Al-Jamil di dalam Nas. Nama Allah ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis. Dalam Al-Quran gak ada Allah Jamil, gak ada. Ada di dalam hadis. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa naluhu hasanatan. Qala innallaha jamilul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa habtun nas. Sahih Muslim. Kita baca lengkapnya ya Bu, artinya ya Bu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun dengan kadar yang sangat kecil. Disebutkan dengan darah. Darah biasa diterjemahkan dengan biji sawi.
Karena ketika itu diketahui yang paling kecil adalah biji sawi. Padahal dalam konteks sekarang ada yang lebih kecil lagi. Orang menyebut atom, partikel terkecil. Intinya adalah apabila di dalam hati seseorang ada kadar kesombongan sekecil apapun, hal itu tidak akan menjadikannya masuk surga. Dan ada orang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang maunya kalau pakai baju bagus, sandalnya juga begitu bagus, bajunya necis, sandalnya necis. Gimana ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan mencintai keindahan. Yang dimaksud dengan sombong adalah al-kibru batarul haqqi wa humtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Itu namanya sombong. Ada kebenaran ditolak. Itu namanya sombong. Orang tidak sehebat dirinya, dia memandangnya remeh. Orang tidak selevel dirinya, dipandangnya dengan pandangan melecehkan. Dan yang lain-lainnya, itu intinya meremehkan. Itu adalah kesombongan. Adapun memakai baju bagus, memakai sandal bagus, memang Allah bagus, memang Allah jamil. Nah, baik, jadi dalam hadis ini Nabi menyatakan innallaha jamilun. Berarti jamil namanya Allah. Mencintai kebagusan, gak apa-apa itu. Itu bukan terlarang. Jadi dipahami oleh seorang sahabat yang bertanya, Masya Allah, sedemikian rupa kesombongan menjadikan tidak bisa masuk surga meskipun kesombongannya kecil sekali kadarnya. Loh, ini gimana? Ada orang suka baju necis, sandalnya necis, sombong itu. Maksudnya demikian. Kata Nabi, oh itu bukan sombong. Itu bukan sombong. Bahkan Allah indah, mencintai keindahan. Yang namanya sombong itu kalau menolak kebenaran. Sudah tahu ini Al-Quran, ini hadis, ditolak, berarti sombong. Dan meremehkan manusia lainnya, merendahkan manusia lainnya. Sombong, merasa dirinya lebih gede, merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih jadi orang. Memang jadi dia merasa lebih jadi orang daripada orang sekitarnya. Itu namanya sombong. Sekarang makna al-jamil secara bahasa. Makna al-jamil secara bahasa. Ia adalah isim fa'il dari masdar al-jamal yang berarti indah. Al-jamil yang berarti pemilik keindahan. Jadi bisa berarti indah atau pemilik keindahan, ya sama saja. Al-jamil artinya indah atau pemilik keindahan. Kalau al-jamal indah, al-jamil pemilik keindahan, maaf. Berasal dari kata al-jamal artinya indah, berarti al-jamil pemilik keindahan. Itu secara bahasa. Mana al-jamil sebagai nama Allah. Ibnul Qayyim mengatakan yang kurang lebihnya berikut ini. Al-jamil mengandung dua pengertian, yaitu tinjauan pengetahuan dan tinjauan aplikasi. Tinjauan pengetahuan dan tinjauan aplikasi. Sekarang tinjauan pengetahuan terlebih dahulu. Apa maksud al-jamil sebagai nama Allah? Tinjauan pengetahuan dulu. Kita harus mengetahui bahwa Allah adalah zat pemilik keindahan yang tidak ada bandingannya dalam sifatnya, perbuatannya, dan
ketetapannya. Jadi ini yang dimaksud dengan al-jamil dari sisi tinjauan pengetahuan. Bagaimana tinjauan pengetahuan? Kita harus tahu gitu. Kita harus tahu bahwasanya Allah adalah zat pemilik keindahan yang tidak ada bandingannya. Ini di dalam apa saja? Tidak ada bandingannya di dalam apa saja? Di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya, di dalam ketetapannya, enggak ada bandingannya. Kita harus tahu itu, namanya tinjauan pengetahuan. Kita harus tahu itu. Kemudian yang B, tinjauan aplikasi. Yang pertama tinjauan pengetahuan, yang kedua tinjauan aplikasi. Apa yang dimaksud dengan tinjauan aplikasi? Allah harus diibadahi dengan perkara-perkara keindahan yang Dia cintai, baik berupa perkataan, perbuatan, dan perangai. Tadi yang pertama tinjauan pengetahuan, maksudnya kita harus tahu Allah itu pemilik keindahan. Kemudian tinjauan aplikasi, jangan sampai perkara indahan tidak ditujukan kepada Allah di dalam peribadahan. Artinya di dalam ibadah kepada Allah, di dalam kita beribadah kepada Allah harus dengan perkara-perkara keindahan. Bagaimana mungkin Allah zat yang jamil, yang indah, sementara kita beribadah kepadanya tidak dengan perkara-perkara keindahan? Tidak mungkin. Jadi Allah harus diibadahi dengan perkara-perkara keindahan yang Dia mencintainya, baik perkataan, perbuatan, ataupun perangai. Ibu sholat berbagus diri, ya, ibu sholat memperbagus diri. Sisi apa? Semuanya. Sisi bacaan dan gerakan, ibu memperbagus diri. Kenapa ibu memperbagus diri? Ibu paham Allah al-jamil. Ada dua tinjauan. Yang pertama pengetahuan, kita tahu persis Allah milik keindahan. Oleh karena itu tinjauan aplikasi, jangan sampai kita beribadah kepada Allah tidak dengan perkara keindahan. Maka ibu berwudu, ibu pastikan wudunya sah. Kemudian ibu memakai baju menutup aurat, ibu mengupayakan sebaik-baiknya baju yang tidak asal-asalan sekedar menutup aurat, tidak, sebaik-baiknya baju. Sudah begitu dikasih parfum, boleh ibu sholat di rumah pakai parfum? Boleh. Kemudian ibu karena posisinya di rumah bisa setiap saat sebelum wudhu siwak dulu karena di rumah posisinya. Di kamar mandi makan dengan pasta gigi, gitu ya. Jadi ibu berusaha semaksimal mungkin dengan perkara-perkara keindahan di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian menghadap kiblat, ibu takbir Allah, ibu upayakan yang ibu baca, hati ibu hadir. Nanti ruku, Allahu Akbar, hati mengikuti apa yang lisan baca. Jadi ibu menunjuk kepada Allah dengan perkara-perkara keindahan di dalam beribadah kepadanya. Soalnya Allah al-jamil, pemilik keindahan. Nah, berarti dia pemilik apa? Pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan. Kita pengen proyek-proyeknya disetujui. Apa yang kita lakukan terhadap pemilik kekuasaan tersebut? Apakah kita semena-mena? Apakah kita memenuhi ketentuan-ketentuan yang diminta, dilengkapi? Kita pasti akan memenuhi ketentuan yang diminta, kita lengkapi dengan semestinya. Dia punya kekuasaan, dia mau dia terima atau dia batalkan, terserah dia, akan begitu. Nah sekarang Allah pemilik keindahan, masa kita beribadah kepadanya tidak dengan perkara-perkara keindahan? Orang yang memahami Allah jamil, peribadahannya tidak akan diperburuk dengan kesyirikan, ibadahnya tidak akan diperburuk dengan riya, ibadahnya tidak akan dicampuri dengan pamer-pamer ke orang, karena menjadi tidak indah.
karena menjadi tidak indah. Ini tinjauan aplikasi. Coba kita lihat yang di halaman 17. Dia suka jika hambanya memperindah lisannya dengan jujuran, maka kita pun jujur. Memperhatinya dengan keikhlasan, kita pun ikhlas. Mahabbah, cinta, inabah, tawakal, maka menghiasi hati kita dengan mahabbah, inabah, dan tawakal. Memperindah anggota badannya dengan taatan, diantaranya memperlihatkan kenikmatan darinya pada pakaiannya yang indah dan dibersihkan dari najis yang mengenainya. Kita tahu Allah pemilik keindahan, maka kita punya pakaian, kita harus memperindah pakaian kita. Keindahan apapun yang tidak menyelisih syariat. Sehingga tadi ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, ada orang senangnya bajunya yang bagus, senangnya sandalnya yang mewah. Innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah. Artinya perkara-perkara tersebut diperintahkan, sehingga kita tidak perlu ragu-ragu. Ketika kita punya baju baru, bismillah kita kenakan. Kenapa? Menunjukkan kepada Allah, zat pemilik keindahan. Kita punya baju, maka kita menyadari betul, gak mungkin kita punya baju baru kalau Allah tidak memberikannya. Maka kita tunjuk kepadanya dengan sikap kesyukuran. Ini baju baru darimu ya Allah, tanpa engkau kasih gak mungkin aku memilikinya. Tunjukkan sikap kesyukuran. Itu keindahan, sesuatu yang Allah sukai. Kemudian diantaranya memperlihatkan kenikmatan darinya pada pakaiannya yang indah tadi sudah, dan dibersihkan najis yang mengenainya. Pakaian kena najis dibiarkan, oh jangan, nggak indah. Najis itu menjadikan sholatnya tidak sah. Maka pakaian kena najis disingkirkan. Berarti dalam upaya beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara keindahan. Boleh nggak dilarikan kepada dunia? Ya boleh, tadi sudah kita bacakan hadisnya. Orang suka baju bagus, kemudian kita kaitkan bahwasanya Allah jamil. Ibu punya rumah gimana bagus, ibu atur tata ruangnya, ibu atur penempatan perabotannya, kemudian ibu atur pemilihan warnanya, ibu atur sirkulasi udaranya, biar semuanya indah. Kenapa? Soalnya Allah indah. Soalnya Allah indah. Maka segala apapun berbuat keindahan sebagai bentuk kesyukuran kepada zat pemilik keindahan. Berpahala bu? Berpahala. Kan bukan ibadah mahdhah. Betul, bukan ibadah mahdhah, tetapi perkara mubah yang ibu telah mengalasinya dengan nilai-nilai ibadah. Ibu menghadirkannya di situ. Pahaman terhadap Allah Al-Jamil, pemilik keindahan. Ibu punya sepeda motor, dibersihin setiap saat sehingga bersih. Seandainya tidak dikaitkan dengan pembahasan kita Allah Al-Jamil, ibu nyaman gak pakai motor bersih dengan motor yang tidak bersih? Ibu nyaman dengan bersih. Rasanya kalau tidak bersih itu gimana, ada yang gak enak, ada kurang dan seterusnya. Nah itu orang nalurinya senang dengan keindahan. Demikianlah zat yang menciptakan kita semua, dia pemilik keindahan. Dia pemilik keindahan. Kalau ibu sedang mengupayakan keindahan apapun terkait dunia, ada orang protes, lah bu kayak gitu gak ditanya di kuburan kok. Loh, justru ini kita lagi mendulang pahala dengan menghadirkan pemahaman Allah pemilik keindahan. Maka kita tunjuk apapun yang merupakan sikap kesyukuran. Dan itu adalah perkara keindahan di dalam kita beribadah kepada Allah. Nah, kemudian
Kemudian yang berikutnya tadi membersihkan pakaian dari yang najis yang mengenainya, dan membersihkan badannya dari hadas, kotoran dan hal lainnya yang memperburuknya. Orang berhadas, kalau yang konkret namanya kena apa? Orang kena hadas, orang berhadas abstrak. Kalau konkret orang kena kotoran najis. Yang abstrak namanya hadas. Sebagaimana najis harus dihilangkan, hadas juga harus dihilangkan. Gimana menghilangkan hadas? Bukan abstrak, dengan mandi besar. Maka ketika orang mandi besar, kemudian untuk sholat, untuk baca Quran, dia hadirkan makna ini. Ya Allah, Engkau pemilik keindahan. Bagaimana beribadah kepadamu sementara diriku kotor? Maka aku pun telah mandi, kini aku beribadah kepadamu, kepada Zat pemilik keindahan. Kira-kira orang hadas, kemudian mandi, kemudian sholat, dibandingkan dengan orang yang hadas kemudian mandi dengan menghadirkan pemahaman Allah Al-Jamil, nilainya berbeda apa tidak? Berbeda. Jadi perbuatan bisa sama, yang menjadikan nilai adalah pemahaman. Karena pemahaman menjadikan suatu amalan lebih berkualitas. Namanya sangatlah indah. Setiap namanya mengandung makna yang otomatis merupakan sifatnya. Hal ini tidak pada selain Allah. Misalnya ada orang bernama Selamat yang berarti keselamatan. Pertanyaannya, keselamatan otomatis merupakan sifatnya? Tidak. Orang yang bernama Selamat tergadang tergelincir, sakit, rugi, terkena musibah dan lainnya. Jadi nama baik yang bermakna baik pada manusia tidak otomatis mengandung makna yang merupakan sifatnya. Masya Allah. Ini renungan kita, Ibu. Allah Al-Jamil. Tentang namanya sangat indah. Di mana letak indahannya? Allah punya nama, otomatis merupakan sifatnya, sangat indah. Allah punya nama, otomatis merupakan sifatnya. Jadi ini sekali. Namanya siapa? Al-Ghani. Maka Allah zat yang maha kaya. Orang meminta apapun sebanyak-banyaknya, sebebas-bebasnya, gak akan mengurangi kekayaan Allah. Jadi punya nama sekaligus merupakan sifatnya. Allah memiliki nama Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maka itulah sifatnya. Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Itulah sifatnya. Otomatis sudah. Jadi indah sekali. Namanya apa, maka maknanya apa, itu sifatnya otomatis. Gak terjadi pada selain Allah, gak ada. Kita namanya siapa? Kita ada yang namanya Sugio, artinya apa? Kaya. Tapi dalam kenyataannya duitnya kurang-kurang. Untuk makan saja kadang cukup, kadang enggak. Jadi enggak namanya. Namanya Selamat, artinya selamat, kan kesandung jatuh. Tapi Allah punya otomatis merupakan sifatnya, sangat indah sekali. Sekarang tentang sifatnya, merupakan sifat kesempurnaan dan sifat terpuji. Adalah sifat yang paling luas, paling cakup, dan paling banyak keterkaitannya. Sifat Allah. Sifat Allah apapun adalah sifat kesempurnaan dan sifat terpuji yang sangat luas, yang sangat mencakup dan banyak kaitannya. Sekarang kita bicara Al-Jamil, maka banyak yang tercakup dari sifat keindahannya.
Al-Jamil, zat yang maha indah dan mencakup kemana-mana. Indah dalam pengertian peribadahan harus indah, gak boleh dicitra-citrai dengan kesyirikan. Maka orang yang paham ini gak mungkin berbuat syirik. Keindahan sesuatu yang kotor itu buruk, maka orang yang paham dengan nama ini tidak akan berbuat yang kotor. Jadi terkait dengan apapun, maka ini secara sifat sangat indah. Sudah secara nama, sudah secara sifat, sekarang secara perbuatan. Tentang perbuatannya juga sangat indah. Kenapa? Seluruh perbuatannya tidak ada yang sia-sia, semuanya terpuji dan mengandung hikmah. Kalau perbuatan orang bisa saja sia-sia, bisa saja tidak terpuji, bisa saja asal-asalan, tidak ada hikmahnya apapun. Tapi perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia dan semuanya terpuji serta semuanya mengandung hikmah. Seandainya kita tidak tahu apa ya hikmahnya, ya berarti kita yang memang belum tahu. Tapi apapun yang diciptakan oleh Allah, apapun yang dibuat oleh Allah tidak sia-sia, semuanya terpuji dan mengandung hikmah. Yang paling gampang, kalau misalnya kita katakan Allah berbuat dengan mewujudkan adanya kesehatan, mungkin kita biasa-biasa saja, iyalah kesehatan. Tapi Allah berbuat juga menciptakan adanya penyakit. Kenapa mesti adanya penyakit? Kok enggak kesehatan saja? Dan direnung-renung, Masya Allah, seandainya yang ada cuma kesehatan saja, enggak ada penyakit yang Allah ciptakan, maka enggak ada rumah sakit. Kalau enggak ada rumah sakit, maka enggak ada dokter, enggak ada produksi obat-obatan. Terus akhir tanaman yang mengandung obat nggak berguna. Maka perbuatan Allah itu sempurna, nggak ada yang sia-sia, tapi mengandung hikmah. Kalau kita katakan Allah menciptakan adanya orang-orang kaya, mungkin kita biasa-biasa saja. Tapi kalau kita katakan Allah menciptakan dari orang-orang miskin, kenapa tidak dijadikan kaya semua? Kok tidak dijadikan kaya semua? Loh, justru Allah dengan menjadikan adanya orang kaya dan menjadikan adanya orang miskin, itulah keindahan. Kenapa? Karena adanya keseimbangan hidup. Coba kalau semuanya dijadikan kaya, kaya semuanya, terus yang beres-beres rumah ini apa? Gak ada orang, semuanya sudah kaya, gak butuh pekerjaan di tempat orang lain. Terus yang potong-potong rumput di tamannya ibu siapa? Yang cuci-cuci mobil siapa? Yang kuli-kuli bangun-bangun rumah siapa? Ya sangat gak maslahat kalau semuanya kaya. Gak ada keseimbangan kehidupan. Ini perbuatan Allah, menciptakan kaya, menciptakan kemiskinan justru untuk suatu hikmah. Tadi kita sebut adanya penyakit, akhirnya ada profesi dokter, membuka lapangan kerja apa tidak? Membuka lapangan kerja. Akhirnya ada rumah sakit. Siapa yang membuat rumah sakit? Rumah sakit itu membutuhkan tenaga sipil. Akhirnya ada kerjaan untuk tenaga sipil. Butuh tukang, akhirnya tukang ada pekerjaan. Kemudian butuh IT bisa masuk. Kira-kira supir terkait apa enggak? Terkait, karena rumah sakit harus ada mobilnya, butuh driver. Masya Allah. Jadi itu yang bisa kita cerna. Itu yang bisa kita cerna. Suatu perbuatan yang dalam pandangan kita, kenapa Allah ciptakan? Kenapa Allah berbuat demikian? Oh, ternyata dengan merenung kita sampai bahwasanya gak ada yang sia-sia. Nah,
ketika kita menjumpai sesuatu perbuatannya, suatu ciptaannya yang kita tidak bisa menghayati, maka jangan sekali-kali mengatakan ini buat apa, ini sia-sia. Ketika buang sampah dan korek-korek pakai kayu, di sana ada uget dan sekadar banyak jumlahnya. Kita akan bertanya, buat apa ini Allah ciptakan? Oh, kita aja yang nggak tahu. Intinya seandainya kita tidak tahu, bukan berarti sia-sia. Memang masalah kita aja yang tidak tahu. Baik, jadi ini terkait dengan perbuatannya sempurna atau tidak? Sempurna. Terkait dengan namanya terkait dengan namanya indah karena di dalamnya terdapat kesempurnaan. Tentang sifatnya indah karena di dalamnya terdapat kesempurnaan. Tentang perbuatannya juga indah karena di dalamnya terdapat kesempurnaan. Nggih. Nyambung Ibu. Tetapi ada yang lebih khusus gitu Ibu. Ibu mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, artinya zat yang maha hidup dan senantiasa mengurus makhluknya. Zat yang hidup tidak mati, maka semuanya diketahuinya. Zat yang senantiasa mengurus makhluknya, maka tidak ada urusan makhluk yang tidak diurus. Nyambung Ibu? Nyambung. Tetapi yang lebih spesifik, innaka antash syafi. Nggih, nyambung Ibu. Ar-Razzaq. Nggih, Ar-Razzaq. Kalau minta suaminya sayang gimana Ibu? Ibu panjatkan ya muqallibal qulub, bolak-balikan hati. Kok suami sebel terus sama ibu misalnya gitu, biar dijadikan sayang sama ibu. Iya, jadi terkait Ibu. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwasanya terkait dengan sifatnya sangat indah. Kenapa sangat indah? Yang ada adalah kesempurnaan. Yang ada adalah kesempurnaan dan yang ada adalah makna terpuji. Maknanya sangat luas. Maknanya mencakup. Maknanya banyak keterkaitannya gitu, Bu. Maka itulah indahnya sifat Allah. Jadi terkait Ibu. Baik, sekarang tadabbur, perenungan, penghayatan. Satu, kita harus menetapkan nama Allah Al-Jamil dan menetapkan sifat indah baginya. Keindahan yang sesuai dengan keagungannya, yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi kita harus menetapkan Allah punya nama Al-Jamil, yang berarti sifatnya Allah Maha Indah. Yang kedua, rasa cinta harus semakin meningkat karena dia indah di dalam segalanya, indah di dalam zatnya, namanya, sifatnya, ketetapan dan perbuatannya. Jika dijumpai pada makhluk suatu keindahan, saya ulangi lagi, jika dijumpai pada makhluk suatu keindahan, maka tidak lain adalah perbuatan Allah. Lalu bagaimana dengan keindahan pembuatnya? Ini Ibu bisa garis. Kalau dijumpai suatu keindahan pada makhluk, maka itu tidak lepas dari perbuatan Allah. Lalu bagaimana dengan zat pembuatnya? Kita merindukan untuk berjumpa dengan zat buatnya. Sangat indah. Keindahannya menjadikan kita nanti insya Allah di surga merasa hambar dengan kenikmatan surga, kalah oleh kenikmatan melihat keindahan Allah. Ibu jalan-jalan di Cuban Rondo, senang apa enggak Bu? Kenapa Bu? Sangat indah sekali.
sangat indah sekali, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, hijau, kemudian di atas waterfall, air mengalir dari atas, kemudian ada sungai kericik di bawah hijauan itu Ibu ya. Masya Allah. Maka keindahan yang Ibu jumpai tersebut tidak lepas dari perbuatan Allah. Lalu bagaimana zat pembuatnya? Dialah zat yang, misalnya keindahan apa lagi? Ibu yang paling suka keindahan masalah apa sih Ibu? Perhiasan tuh, pemandangan. Baik, penghuni surga saja jadi lupa dengan kenikmatan surga ketika melihat Allah Al-Jamil. Keridhaan kita kepada takdir dari Allah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman bahwa semua ketetapan itu indah. Masya Allah Ibu. Jadi bicaranya tentang jamil, indah, Allah Maha Indah, tapi kok terkait dengan ridho terhadap takdir, nyangkutnya gimana Ibu? Nyangkutnya ini berbicara tentang sifat Allah Al-Jamil. Kok terkait kita semakin ridho dengan takdir Allah? Korelasinya gimana? Korelasinya adalah kita sadar betul semua yang berasal dari Allah itu indah, zatnya, namanya, batanya, ketetapannya, semuanya indah. Sekarang Allah menetapkan untuk saya takdir kurang ini, kurang ini. Kalau takdir yang sifatnya kelebihan mungkin tidak dirisaukan ya Bu ya. Takdir yang sifatnya kurang-kurang kita paham, Allah perbuatannya indah, Allah ketetapannya indah. Sekarang Allah menetapkan untuk saya dengan takdir semacam ini, gak mungkin salah. Pasti ada sesuatu hikmah yang itu baik untuk saya yang saya tidak tahu gitu Bu. Akhirnya menjadi semakin ridho dengan takdir. Padahal kita bahas adalah Al-Jamil. Maka kita tadi mengatakan tentang sifatnya merupakan sifat kesempurnaan dan terpuji, maknanya paling luas, paling mencakup dan banyak keterkaitannya gitu Bu. Nah, jadi kira-kira akan jadi orang yang ngeluh apa enggak? Enggak akan ngeluh. Sekarang diuji. Allah menetapkan sebuah ketetapan syariat, hukum asal menikah adalah poligami. Ngeluh apa enggak? Kalau Ibu sudah paham Al-Jamil enggak tuh? Enggak ngeluh. Katanya ketetapan Allah indah. Loh, jangan pilih-pilih. Semuanya. Nah, memang repot kalau laki-laki melangkah ke poligami tapi dia nggak paham Allah Al-Jamil, repot. Harus pahamkan dulu. Alhamdulillah pagi ini sudah mengkaji. Yang berikutnya, rindu untuk sesering mungkin melihat Allah di surga. Masya Allah, karena Allah sangat indah, maka rindu untuk sesering mungkin melihat Allah di surga. Frekuensi Allah di antara penghuni surga sama apa beda? Frekuensi di antara sesama penghuni surga melihat Allah berbeda sama? Berbeda. Ada yang lebih sering, ada yang ya berbeda-beda. Nah, Nabi berdoa ya Ibu, kita lihat doanya Nabi. Ibu kalau bisa apalin, banyak ngapalin ya Bu ya, nggak apa-apa Bu. As'aluka ladzatan nadhar ila wajhika wa syauqa ila liqaika fi ghairi dharra mudirrah wala fitnah mudillah. Ini doanya Nabi. Saya memohon kepadamu kenikmatan melihat wajahmu,
dan kerinduan pertemuan denganmu, bukan dalam keadaan bahaya yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Jadi melihat wajahnya Allah, ya, melihat wajahnya Allah dalam keadaan yang bukan bahaya dan membahayakan. Di mana itu? Gimana biar bisa sesering mungkin? Ya harus di Firdaus Ibu. Berarti dengan membahas nama Al-Jamil ada keterkaitan untuk semakin kuantitas dan kualitas peribadahannya biar bisa masuk Firdaus. Di Firdaus nantilah melihat Allah Al-Jamil sesering mungkin, dan paling banyak melihat Allah itu yang di surga Firdaus. Dalam satu riwayat, tapi nanti saya cek dulu ya Bu ya, sehari bisa 2 kali, nanti saya cek lagi. Jadi yang paling sering melihat Allah adalah yang di Firdaus. Dan kenikmatan melihat Allah di surga mengalahkan kenikmatan ada apapun di surga, kalah semuanya, menjadi hambar. Kemudian yang berikutnya, hadis Nabi innallaha jamilul jamal mengajarkan kita untuk senantiasa bersih dan berhias, baik pada zahirnya, tubuh, pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain, ataupun pada batinnya, akhlak dan hatinya. Akhlaknya bagus dan hatinya bersih dari perkara-perkara yang mengkotorinya. Jadi lahir dan batin indah. Kalau kita sudah memahami Allah Al-Jamil, Allah Maha Indah, maka kita kena dampak dari memahami nama ini. Apa dampaknya? Akan mengubahkan keindahan secara zahir dan batin. Di dalam hati kita enggak ada dengki, di dalam hati kita enggak ada iri, di dalam hati kita enggak ada kesombongan. Yang ada adalah bersihnya hati. Sedikit kemudian merasa mangkel sama seseorang, loh ini mengotori hati. Saya enggak boleh mangkel kepada siapapun. Enggak boleh, saya enggak boleh mangkel kepada siapapun. Selama orang-orang yang saya kenal adalah orang-orang baik, maka berarti orang baik. Kekurangan, maka manusia mana yang tidak kekurangannya. Jadi saya enggak boleh mangkel. Karena di dalam orang yang baik itu kaedahnya bagaimana? Yang dilihat adalah sesuatu yang dominan. Kalau tersebut dominannya adalah kebaikan-kebaikan baik, kan dia berbuat ini, itu sifat yang menempel. Manusia mana yang tidak ada kekurangan. Tapi kalau seseorang yang dominan keburukan, tapi dia ada baiknya, berarti kebaikan sesuatu yang menempel. Orang semacam ini kita nggak berkawan. Nah, tetapi kepada orang yang baik-baik, misalnya ibu-ibu semuanya di sini ahli majelis taklim, maka berarti orang-orang baik. Tapi kan ada kurang ini, manusia yang mana tidak ada kurangnya. Sehingga dengan pemahaman ini, ibu nggak pernah mangkel. Kalau ibu nggak ada mangkel di dalam hati, berarti hati ibu indah. Berarti ibu mengamalkan Allah Jamil, terrefleksikan pada kita semuanya. Dan ini memang butuh latihan ibu. Latihan. Kita baru saja dicurhati orang, pusing saya. Loh kenapa pusing? Soalnya gimana ya? Saya berbuat ini semuanya kebaikan, tapi kok nggak pernah dianggap. Ini kan secara manusia wajar. Tetapi ketika pengen lebih meningkat lagi level kita, begini, gak usah digubris. Yang penting ente tetap berbuat baik. Dan gimana caranya motivasi ukhrawinya lebih ditingkatkan? Ya urusan dia dan gak nganggap ya terserah. Yang penting kan saya harus berbuat baik. Saya ingin mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Malah dengan digituin pahalanya tambah
berlipat ganda, udah tenang. Jadi orang itu plong. Ibu sering mangkel sama suami enggak? Alhamdulillah kalau enggak. Kalau ibu sering mangkel berarti pembahasan al-jamil harus ibu kaji lagi. Karena ketika memahami Allah al-jamil, zahir dan batin kita mengupayakannya semuanya indah. Bukan luarnya saja yang indah, tapi batinnya indah. Ya. Kalau orang batinnya indah, kalau berbicara orang senang mendengarkannya karena jauh dari kebohongan. Kalau memutuskan orang senang dengan keputusannya karena adil. Itu bukti kalau batinnya indah. Kalau dia kemudian ada masalahan, ya, maka akan tampak di wajahnya tersinar. Tidak ada tanpa kemudian murung wajahnya, karena dia sadar betul seluruh ketetapan Allah indah, seluruh ketetapannya sempurna. Nah demikian ibu. Jadi tapi ini di teori gampang ibu. Untuk bisa meraihnya perlu terapi diri ya bu ya. Baik ibu, selesai pembahasan Allah al-Jamil. Oke. Kita bu, ada yang memuji kita apa? Senang. Ibu berpakaian bagus harus. Mau ibu punya pakaian bagus dikenakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ini saya dikasih oleh Allah pakaian yang bagus. Jadi saya kenakan untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah. Betapa Allah zat yang memberi nikmat gitu. Tapi kemudian ada orang muji. Ya ibu jawab alhamdulillah, itu sudah menghilangkan kotornya hati ibu. Ibu bilang alhamdulillah, itu sudah menghilangkan kotornya hati dari ujub. Misalnya akan datang di dalam hati ujub gitu ya. Ya iyalah, masa pakaiannya elek, ya nggak mungkin. Nah, itu akan sudah hilang dengan alhamdulillah, bahwasanya Allah segala puji ditujukan kepadanya. Saya begini pakaian bagus karena Allah yang mewujudkannya, sudah hilang. Atau ibu membaca Allahumma lakal hamd, Allah engkaulah yang sesungguhnya dipuji. Masya Allah, pakainya bagus, Masya Allah, inilah Allah kasih rezeki, selesai ibu. Apa bu? Hadza min fadli Rabbi, hadza min fadli Rabbi, itu ucapannya Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi, inilah karunia dari Tuhanku. Ya gitu aja bu, nggak usah takut teriak, wong ibu gak ada maksud teriak. Ini saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.